Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para panitia debat, para tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda, serta seluruh saudara-saudaraku warga desa yang saya banggakan. Hadirin yang saya hormati, debat kepala desa bukan sekedar adu gagasan, bukan pula ajang saling menjatuhkan. Debat ini adalah ruang kejujuran, ruang untuk melihat siapa yang benar-benar memahami kebutuhan warganya dan siapa yang hanya pandai berbicara. Karena sejatinya, desa tidak membutuhkan pemimpin yang terlihat hebat di atas panggung. Desa membutuhkan pemimpin yang hadir di tengah persoalan warganya. Saudara-saudaraku, hari ini saya tidak datang hanya membawa janji manis. Saya datang membawa keberpihakan, karena menjadi kepala desa bukan soal jabatan, bukan soal kekuasaan, tetapi soal tanggung jawab untuk menjawab kebutuhan warganya. Kebutuhan warga itu jelas dan nyata. Warga butuh pelayanan yang cepat, bukan dipersulit. Warga butuh keadilan, bukan perlakuan pilih kasih. Warga butuh pemimpin yang hadir, bukan pemimpin yang hanya muncul saat kampanye lalu menghilang saat terpilih. Kebutuhan warga bukan hal yang berlebihan, tetapi hak dasar setiap warga negara. Anak-anak kita butuh pendidikan yang layak agar kelak mereka tidak kalah bersaing dan mampu membangun desa ini dengan pengetahuan serta karakter yang kuat. Orang tua kita butuh layanan kesehatan yang pasti, bukan yang rumit, bukan yang membingungkan, dan bukan pula yang hanya mengandalkan nasib. Petani, pedagang, dan pelaku usaha kecil butuh dukungan nyata, bukan sekedar slogan, bukan sekedar program di atas kertas. Hadirin yang saya hormati, jika saya diberi amanah sebagai kepala desa, saya tegaskan dengan jelas, pelayanan desa harus mudah, terbuka, dan transparan. Tidak ada pungutan liar, tidak ada urusan yang dipersulit, dan tidak ada warga yang diperlakukan berbeda. Semua warga memiliki hak yang sama di mata pemerintah desa. Pembangunan desa harus tepat sasaran, bukan untuk kepentingan segelintir orang, bukan untuk kelompok tertentu, tetapi benar-benar untuk kepentingan seluruh warga desa. Kita harus berani jujur mengatakan bahwa dana desa adalah uang rakyat. Oleh karena itu, dana desa harus kembali untuk kesejahteraan rakyat, bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk kepentingan kelompok, dan bukan untuk kepentingan sesaat. Saudara-saudaraku, saya tidak ingin menjadi kepala desa yang hanya duduk nyaman di balik meja kantor. Saya ingin menjadi pemimpin yang turun ke warga, mendengar keluh kesah, melihat masalah secara langsung, dan bertindak dengan solusi nyata. Karena pemimpin sejati tidak diukur dari seberapa banyak kata-kata yang diucapkan, tetapi dari seberapa besar keberaniannya berpihak kepada rakyat. Hadirin yang saya banggakan, perubahan tidak akan datang dengan sendirinya. Perubahan tidak akan terjadi jika kita terus memilih karena kebiasaan. Perubahan hanya akan terjadi jika kita berani menentukan pilihan dengan kesadaran. Oleh karena itu, pada hari pemilihan nanti, saya mengajak saudara-saudaraku sekalian untuk memilih dengan hati nurani. Pilih pemimpin yang dekat dengan rakyat, pemimpin yang jujur, pemimpin yang berani bekerja, dan pemimpin yang siap bertanggung jawab. Jika saudara-saudaraku percaya kepada niat baik, kerja nyata, dan keberpihakan saya kepada warga, maka saya mohon dengan penuh kerendahan hati, berikanlah amanah itu kepada saya. Mari kita bangun desa ini bersama, bukan dengan janji, tetapi dengan kerja nyata, bersama rakyat, untuk rakyat, demi desa yang adil, maju, dan sejahtera. Terima kasih atas perhatian saudara-saudaraku semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.